Shalom, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara yang saat ini menghadapi gunung masalah yang sedang terbentang di hadapanmu? Gunung masalah itu begitu besar sehingga sepertinya mustahil engkau akan melaluinya, sehingga sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dalam menghadapi masalah yang begitu berat yang sedang engkau hadapi saat ini. Jangan lemah saudara, jangan putus asa. Masih ada harapan. Ada pesan suara Tuhan yang penting bagi saudara saat ini. Dan kiranya pesan suara Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan saudara akan kembali bersemangat menjalani kehidupan saudara, dan saudara akan meratakan segala gunung masalah yang menghadang kehidupan saudara. Seberapa besar pun gunung masalah itu, engkau akan sanggup meratakannya karena Tuhan menyertai saudara. Pesan suara Tuhan bagi saudara hari ini adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, ini peristiwanya adalah di mana satu kali Yesus mengutuk pohon ara karena pohon itu begitu rindang tetapi tidak ditemukan buah satupun. Maka Yesus mengutuk pohon ara itu, dan beberapa waktu kemudian murid-murid lewat lagi di situ bersama dengan Yesus, dan murid-murid melihat bahwa pohon ara yang sudah dikutuk oleh Yesus itu sudah kering, dan mereka begitu tercengang, mereka begitu bingung, kok bisa? Itu merupakan satu hal yang dahsyat dan luar biasa. Dan dalam kebingungan itu mereka berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu ketika mereka dalam kebingungan, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, maka bukan saja kamu akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara ini, tetapi bahkan jika engkau berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampak ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Yesus menegaskan kalimat-kalimat ini untuk menegaskan kepada mereka bahwa jangan kamu bingung dengan apa yang terjadi saat ini dengan pohon ara yang kering. Tetapi Yesus menegaskan bahwa hal yang besar dan jauh lebih besar dari itu pun bisa terjadi. Bahkan Yesus berkata, kamu pun bisa melakukannya lebih daripada itu. Kamu pun akan mengalami lebih daripada itu. Dan hal yang Yesus tegaskan sebelumnya adalah sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Artinya saudara, bahwa perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa jadi kalau murid-muridnya tidak bimbang, kalau murid-muridnya sungguh-sungguh percaya. Jangankan pohon ara yang kering setelah dikutuk, gunung yang ada di depan mereka pun bisa beranjak ke dalam laut ketika itu diperintahkan dalam iman. Saudara, apa yang dikatakan Yesus di sana tentu saja
bukan supaya murid-murid memerintahkan gunung-gunung masuk ke dalam laut. Bukan itu. Yang Yesus mau tegaskan bahwa sesungguhnya jika murid-muridnya percaya dengan sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan pesan yang sama juga bagi saya dan bagi saudara hari ini, saudara. Bahwa jika kita sungguh-sungguh percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup, dan Dia akan bertindak. Dia akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan murid-muridnya, dalam kehidupan umat-umatnya yang hidup sungguh percaya kepada Dia dan tidak bimbang sekalipun apapun yang terjadi. Yesus memakai contoh gunung ini pun, kalau kau perintahkan tercampak ke dalam laut, itu akan terjadi. Contoh itu dipakai supaya murid-muridnya sadar bahwa tidak ada yang mustahil. Perkara yang begitu dahsyat bisa terjadi. Kalau murid-muridnya sudah takjub dan bingung dengan pohon ara yang kering, Yesus mau menegaskan bahwa jika kamu percaya dan tidak bimbang, jauh lebih besar dari itu. Bukan hanya pohon kering, gunung pun bisa tercampak ke dalam laut. Artinya jika umat-umatnya hidup dalam iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Perkara yang paling mustahil pun bisa jadi, dan Allah sanggup melakukannya. Hari ini, saudara, sebesar apa gunung masalah yang sedang berdiri di hadapan saudara? Hari ini sebesar apa gunung persoalan yang sedang tegak berdiri di hadapan saudara? Seberapa mustahil gunung masalah yang ada di depan saudara untuk bergeser? Seberapa tidak mungkin gunung masalah yang ada di depan saudara untuk diratakan? Dan hari ini dengar firman Allah menegaskan bahwa jika engkau percaya dan tidak bimbang, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa jadi. Seberapa besar pun masalah keluargamu hari ini, Allah sanggup menyelesaikannya jika engkau hadapi dalam iman. Seberapa besar pun masalah ekonomi saudara, seberapa besar pun gunung masalah pekerjaan saudara, kesehatan saudara, atau apapun itu, jika engkau hadapi semuanya dalam iman, engkau buktikan bahwa engkau orang yang percaya kepada Tuhan, engkau jalani semuanya dalam kebenaran, dan engkau hadapi semuanya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Saudara, orang yang hidup dalam iman itu bukan hanya perkataan saja, itu bukan hanya keyakinan pikiran saja, tetapi orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang yakin bahwa Tuhan akan bertindak, dan dia juga jalani dengan cara hidup yang benar. Semuanya dia hadapi dengan cara hidup yang benar, semuanya dia jalani dengan cara yang terbaik. Itulah orang beriman. Dan hal yang Yesus mau tegaskan ketika dia berkata bahwa jika kamu percaya, gunung ini pun bisa kamu perintahkan tercampak ke dalam laut. Apa yang Yesus mau tegaskan di sana? Di ayat 20 kembali dia menegaskan bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya sebenarnya yang Yesus mau tegaskan adalah bahwa kamu harus berdoa. Dan dalam doamu itu,
kamu harus percaya dan tidak bimbang. Dalam gunung masalah persoalan yang sedang menghadang di depan saudara, apa yang harus kita lakukan? Hadapi semuanya dengan cara yang benar. Hadapi semuanya dengan iman. Dan berdoalah. Berdoalah. Karena Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bekerja melalui doa kita. Dan doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan, Tuhan akan bertindak di sana. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar di sana. Tuhan akan melakukan keajaiban di sana. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, berat pun masalah keluargamu, berat pun masalah ekonomimu, berat pun masalah di pekerjaan usaha, berat pun masalah di kesehatan saudara, panjatkan doa kepada Dia, panjatkan permohonan kepada Dia, dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Saya sudah melihat saudara, bahwa orang-orang yang sepertinya tidak mungkin lagi dia bisa menghadapi dan menyelesaikan masalahnya, tetapi orang-orang yang tegak berdiri dalam iman dan permohonan kepada Tuhan, aku melihat saudara, bahwa hal yang mustahil itu ternyata terjadi. Saya sudah melihat bahwa orang-orang yang menghadapi masalahnya dengan penuh kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, akhirnya hidup mereka hancur, akhirnya kematian merenggut, akhirnya masalahnya makin parah. Tetapi orang-orang yang punya masalah yang begitu besar sekalipun, gunung masalah, raksasa masalah itu begitu besar sekalipun, ketika dia hadapi semuanya dalam iman dengan mata kepalaku, aku sudah melihat bahwa mereka sanggup memerintahkan gunung masalah itu tercampak ke dalam laut. Artinya apa? Mereka sanggup menyelesaikan semua masalah itu. Dan hari ini pun jika engkau hadapi semuanya dalam iman, maka engkau akan melihat bahwa segala gunung masalah yang ada di depanmu, seberapa mustahil, seberapa berat pun itu, engkau akan melihat bahwa semuanya akan selesai. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan pesan suara Tuhan ini. Pesan suara Tuhan sudah disampaikan kepada saudara bahwa tidak ada masalahmu yang terlalu besar, tidak ada persoalanmu yang terlalu sulit, tidak ada bebanmu yang terlalu berat. Yang harus engkau lakukan dalam semua masalah yang engkau alami, yang harus engkau lakukan dalam menghadapi gunung persoalan yang sedang membentang di depan adalah berdoalah dengan penuh iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa Tuhan berkuasa, dan Dia pasti akan menyelesaikan semuanya ketika engkau datang berdoa dan berseru kepada Dia dengan penuh iman. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, supaya pesan suara Tuhan yang telah kita dengar itu digenapi dalam hidup saudara, dan saudara sanggup untuk melakukan apa yang menjadi bagian saudara, yaitu berseru dengan iman selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini sebagai hamba-Mu, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau melihat kehidupan anak-anak-Mu ini, Engkau melihat persoalan anak-anak-Mu ini, Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi, dan Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup mereka, lebih dari apa yang mereka pikirkan Engkau tahu. Dan Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, setelah kami merenungkan pesan suara-Mu bahwa tidak ada yang mustahil, hari ini pun kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka menghadapi segala perkara, segala persoalan dalam hidup mereka dalam iman dan keyakinan. Ajar mereka menyerahkan semuanya dalam doa permohonan dengan penuh iman dan keyakinan.
Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka menghadapi semuanya dalam doa dan iman. Dan kiranya Engkau menyatakan mujizat-Mu terjadi dalam hidup anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan melihat betapa dahsyat Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga satu saat hamba akan mendengar kesaksian mereka bahwa betapa dahsyat Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, pesan suara Tuhan yang telah kita dengar. Dan kita bersyukur kita telah berdoa bersama, biarlah Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui pesan suara Tuhan ini, silakan bagikan renungan ini kepada banyak anak-anak Tuhan yang lain melalui grup-grup media sosial saudara, supaya banyak orang yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, dan saudara rindu memberi persembahan syukur saudara untuk mendukung pelayanan media sosial ini, silakan lihat di bawah video ini saudara. Di sana didaftarkan nomor rekening di mana ke sana saudara bisa mengirim persembahan ucapan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku,
mezbahmu, di atas mezbahmu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.
terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan